Wah teman-teman YouTube, ini nih bener-bener nggak bisa dibohongin nih, terasa vibe liburannya. Ini nih kondisi di Beijing, Ring 4 Utara. Sepi, gila sih. Wah ini opa petugas kebersihan tetap berdinas di hari lembur. Semangat opa, sehat-sehat. Wah ini sangat terasa sepinya. Kayak biasanya ramai ya loh di sini, walaupun di pinggiran kota lampu merah ini tuh bisa macet. Nah itu di depan baru muncul tuh ada bis, dan ini mobil juga jalannya pada slow-slow. Ya ini dia jalanannya. Memang sunyi hari ini. Ya libur nasional sih ya, begitu. Memang jalannya sepi. Nah ini nih ada Toyota apa nih ya, namanya tuh Toyota Wildlander. Apakah ini pengganti dari Toyota Highlander? Tapi namanya itu loh, Toyota Wildlander. Waduh ada bis. Nah di sini teman-teman, biasanya tuh kalau pagi hari kerja normal tuh macet, karena di depan ini ada sekolah. Jadi kalau kita lihat tuh, itu ada pembelah itu area sekolah. Biasanya di sini tuh kalau pagi-pagi tuh macet, ngantri, orang yang pada ngedrop anak sekolah di sini tuh. Nah ini sekolahnya nih. Jadi ini ada kindergarten, ada TK, lalu ada SD-nya juga. Nih, primary school-nya. Nah ini salah satu sekolah favorit di kawasan sini nih. Jadi kalau pagi tuh rame banget. Jadi kalau pagi-pagi yang antar situ tuh, istilahnya tuh selain orang tua, maksudnya papa mama, malah lebih banyak opa sama omanya yang nganterin. Mungkin karena sekolah kan masuknya jam 8. Nah papa mamanya kalau yang kerjanya jauh dari sini harus berangkatnya sebelum jam 8. Jadi ya opa omanya deh yang bisa nganterin. Ya ini dia bisnya yang tadi. Nah, cuman sekarang nih kalau kita lihat tuh benar-benar terasa. Hei, di sana kosong. Jalur sini juga kosong. Biasanya nih di sini nih ada pengepul sampah kalau pagi-pagi. Hari ini mereka libur sepertinya, pengepul sampahnya. Nanti malam mungkin akan rame nih yang pada bakar-bakar di pinggiran sini nih, yang pada sembayang orang mati, sembayang leluhur. Karena untuk warga-warga penghuni apartemen mungkin mereka harus cari daerah yang luas kan. Sangat terasa sunyinya hari ini teman-teman. Di kiri sana juga di seberang tuh, di jalur yang banyak mobil juga sepi. Cuma kayak motor-motor listriknya kurir aja. Waduh. Kejauhan sana itu tampak menara obor Olimpiade Beijing 2008 dulu tuh. Menara obor Olimpiade Beijing 2008 dan Olimpiade musim dingin 2022. Wah di bawah ada opa lagi mancing. Itu bukan pagar sih. Nah, mungkin ini kali ini motornya opa nih. Sekarang suhu udara kan pagi-pagi begini udah di atas 5 derajat lah. Jadi udah mulai banyak nih yang pagi-pagi pada mancing.
ini udah mulai muncul di bunga-bunga nih. Pertanda memasuki musim semi. Ini walaupun pohon ini masih gundul, tapi udah ada pohon yang berbunga. Dulu saya di Indo kurang peduli ngeliat bunga-bunga begini, tapi semenjak merantau ke Cina sini, ngelihat bunga-bunga di musim semi itu rasanya gimana gitu. Karena kan waktu di Indo dulu kan ya setiap hari lah kita bisa melihat bunga-bunga beginian. Kalau di pas pindah ke sini, ke Cina, ke Beijing bagian utara ya, yang musim dinginnya lebih panjang. Begitu udah masuk musim dingin, selesai sudah, bunga-bunga ini hilang. Wah, ini opa petugas kebersihan tetap berdinas di hari lembur. Semangat opa, sehat-sehat. Ini di sebelah kiri ini jalan masuk ke Beijing Olympic Green, jadi kayak taman kawasan Olimpiade gitu. Tapi pintu belakangnya, wah, ini suasana musim seminya ini udah muncul di sini. Paling enak nih menikmati bunga-bunga begini saat cuaca adem gitu loh. Jadi belum panas lah. Di jalur sini teman-teman, pagi-pagi itu biasanya rame nih, motor-motor, sepeda-sepeda, ya, sama mobil-mobil. Walaupun mobil-mobil lebih banyak di sisi sana, di sisi selatan sungai. Tapi ini vibe-nya tuh bener-bener vibe tanggal merah. Nah ini nih, di sebelah kiri tuh Olympic Park-nya tuh banyak warga-warga yang berolahraga. Wah itu tuh petugas kebersihan itu pakai perahu tuh. Nah masuk ke depan sini, ini zona khusus untuk kendaraan bebas emisi, untuk sepeda atau motor listrik gitu. Dulu saya di Indo kurang peduli ngeliat bunga-bunga begini, tapi semenjak merantau ke Cina sini, ngelihat bunga-bunga di musim semi itu rasanya gimana gitu. Karena kan waktu di Indo dulu kan ya setiap hari lah kita bisa melihat bunga-bunga beginian. Kalau di pas pindah ke sini, ke Cina, ke Beijing bagian utara ya, yang musim dinginnya lebih panjang. Begitu udah masuk musim dingin, selesai sudah, bunga-bunga ini hilang. Cakep nih, daun-daunnya mulai berwarna. Walaupun di sini nih pohon-pohon yang di atas nih masih botak. Pokoknya kalau pagi-pagi masuk di zona ini yang bebas kendaraan bermotor, biasanya tuh ramai orang-orang yang olahraga, warlock yang pada jogging lah, bawa anjing jalan-jalan lah. Tapi sekarang paling nih kayak ini nih, paling ini yang punya motor ini lagi mancing nih di sungai di bawah nih, gitu. Wah. Wah ini nih salah satu spot favorit saya nih kalau berangkat kerja, pas lewat titik ini nih. Jadi di sebelah kanan tuh, depan tuh ada sekolah seminari. Itu dia gerejanya tuh, cakep ya.
Jadi seminarinya itu dia posisinya tuh di sisi selatan sungai ini. Nah kebetulan di sana tuh jalurnya tuh lebih besar sedikit dari ini, tapi ada itu tuh ada kelihatan tuh ada mobil. Jadi kalau saya pribadi kalau lagi naik sepeda begini lebih senang lewat sini. Gitu. Nah itu dia. Wah ini opa yang main saksofon nih. Udah lama gak ketemu opa ini. Biasanya itu opa yang main saksofon itu setiap jam pulang kerja ada dia. Nah ini dia nih gerejanya tuh, si seminarinya tuh. Dari sini lebih jelas penampakannya. Beijing Yanqing Seminary, Theology Seminary. Jadi ini seminari Kristen. Kalau yang seminari Katolik ada di sisi sana, sekitar 3 kilo atau 4 kilo dari sini. Wah, itu geng-geng mancing tuh pada kumpul di depan tuh, di seberang tuh. Wah, masuk sini udah mulai banyak nih yang pada jogging olahraga. Tapi tetap sih masih belum sebanyak kalau bukan hari libur. Ini kelihatannya lumayan nih yang jogging. Cuman masih tergolong sedikit lah kalau dilihatin. Opa-opa. Ini juga di depannya 2 opa, 1 oma, dan 2 anjing-anjing. Atau sini ada 1 oma nih, pakai 2 oma ini yang pakai topi nih, 1 di kanan, 1 di kiri nih. Setiap hari nih saya ketemu mereka nih. 2 oma itu nggak pernah absen. Pantas mereka sehat-sehat deh. Gaya hidupnya setiap pagi selalu jogging. Nah kalau sekarang ini sebelah kiri ini lapangan golf. Cuman dia dipagerin. Jadi kita nggak bisa ngelihat langsung gitu. Entah kenapa maksudnya dia dipagerin begini. Teman-teman, di sini nih kentara banget ini. Jadi gerbang tol ini yang di sebelah kiri sana itu yang menuju arah luar kota Beijing. Jadi yang pada mau keluar kota tuh rame banget, lebih rame daripada yang mau masuk ke tengah kota. Jadi kalau kita lihat ini orang-orang nih memang cenderung pada mau liburan keluar kota ini. Lihat ini. Itu dia tuh perbandingannya yang mau masuk ke tengah kota sama yang mau keluar kota. Yang mau keluar sampai antri macet. Wih. Dan sekarang posisi jam 8.30 setengah 9. Wah teman-teman, jadi ini jalur ini tuh bisa dibilang kayak apa ya, kalau Jakarta kayak jalan raya Kalimalang lah. Jadi dari area pinggiran kota untuk masuk ke tengah kota, dan ini tuh kayak jalur alternatif buat yang alternatif non tol gitu. Wih, wow, sepi ya. Jadi jalur ini tuh jalur alternatif untuk masuk tengah kota. Yang mau ke arah tengah kota tuh sepi. Nah yang di seberang ini, di sebelah kiri ini agak banyak ya mobil-mobil yang masuk tuh, karena di belakang saya itu ada semacam jalur untuk masuk ke tol. Jadi kalau lihat yang tadi jalan yang macet itu di video sebelumnya tuh, nah yang di jalur yang di sebelah kiri kita ini, lawan kita itu yang untuk menuju ke tol untuk ke arah luar kota Beijing gitu.
Ini berasa sepinya. Benar-benar jalur sepi. Ini lampu merah juga nggak tahu ngapain dia nyala sendiri. Oh, ada ini si opa ini yang mencet nih. Biasanya nih saya kalau ambil kanan sini, jadi ini jalur buat kita sepeda-sepeda atau motor menghindar lampu merah yang di depan. Nah, biasanya udah macet nih sampai sini nih, sampai titik ini udah macet nih, mobil-mobil sampai ke depan. Tapi sekarang lengang. Tapi kalau tiap hari Beijing kayak begini jangan deh, bahaya, tanahnya ekonominya lesu. Ya sekali-sekali bolehlah kita menikmati Beijing yang sepi. Kalau sering-sering begini pertanda buruk. Kalau ekonomi Beijing bisa lesu karena sepi begini, apalagi negara lain gitu ya. Ini juga di salah satu jalur biang macet nih. Pokoknya yang di persimpangan depan ini, kalau jam saya berangkat kerja, itu macetnya di segala arah. Arah saya, arah lawan saya. Terus nanti nih yang dibelokkan sebelah kanan juga sama tuh macet. Pokoknya di persimpangan ini segala penjuru macet gitu. Tapi ini, wah yang ini lengang. Biasanya mah udah macet nggak putus sampai ke lampu merah yang di depan nanti. Terus yang di jalur sepeda ini biasanya juga wah padat, mulai dari apa, sepeda, motor listrik, belum ada yang orang jalan. Kenapa orang pada jalan di jalur sepeda ini? Karena kalau di pagi hari kerja biasa itu yang trotoar di kiri ini tuh penuh parkir motor listrik, parkir sepeda untuk orang-orang yang beraktivitas di sekitaran sini. Jadi serba salah juga yang jalan kaki, mau nggak mau mereka jalan di jalur sepeda ini. Gitu teman-teman itu. Wah, ini anak-anak kecil nih pada berseliweran di sini. Jadi salah satu kebiasaan orang tua di sini yang saya perhatikan, mereka tuh suka bawa anak-anak jalan-jalan ke universitas favorit. Jadi kalau kita tengok di sebelah kanan ini nih, ini tuh kawasan Universitas Tsinghua. Tsinghua University itu saya bilang tuh salah dua dari universitas terbaik di Cina. Jadi yang terbaik kalau di Beijing lah ya, ada Peking University sama Tsinghua University ya, ini dia. Lalu propagandanya adalah kalau kuliah di Tsinghua University ini kan universitas bagusnya yang di sebelah kanan di Tsinghua nih. Nanti kalau udah besar bisa kerja di kawasan elit yang di depannya nih. Depan sini nih propagandanya begitu. Jadi kalau di daerah-daerah sini nih banyak perusahaan teknologi lah. Zaman dulu saya pernah tuh berapa tahun lalu ya, 10 tahun lalu kerja di gedung yang di belakang sana ya. Tetangga-tetangga kantor tuh pokoknya perusahaan tech company semua lah. Wah ini saya mau nyebrang lampu merah depan, rekamnya off dulu deh. Wah teman-teman YouTube, ini nih bener-bener nggak bisa dibohongin nih, terasa vibe liburannya. Ini nih kondisi di Beijing Ring 4 Utara. Sepi, gila sih.
kosong banget hari ini. Orang-orang pada bener-bener liburan. Nah, ada tuh mobil lewat tuh. 1, 2, akhirnya udah kosong-kosong banget jalur ini. Biasanya mah di sini mah rame. Terus yang lampu merah depan tuh udah macet, udah ngantri sampai sini. Ini, wih, wah, bener-bener nggak berasa. Widih, ampun deh. Ya teman-teman, saya sudah sampai di kawasan kerja saya, tempat saya mencangkul. Ini memang ya beginilah, gedung depan juga sepi. Kalau di sini biasanya udah penuh nih, jadi parkirannya tukang-tukang layanan pesen antar makanan. Karena di bawah sini nih ada kayak food court yang jual makanan murah-murah lah. Tuh. Dan ini parkiran juga kosong. Ya, seperti biasa, saya lebih suka masuk lewat pintu belakang. Ya, oke lah teman-teman YouTube. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dari video saya ini. Sampai jumpa, caps.